Halo semuanya. Seminggu sudah berlalu, kita bisa bertemu lagi dalam ibadah online ABI Ambarawa. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia sampai saat ini beribadah bersama melalui channel YouTube ABI Ambarawa. Kakak tidak pernah bosan mengingatkan teman-teman untuk berpakaian yang rapi dan dengan sikap yang baik dalam mengikuti rangkaian ibadah ini. Jangan lupa juga menyiapkan Alkitab dan buku saku sekolah minggu kalian ya. Teman-teman bisa mengajak orang tua, kakak, atau orang dewasa yang ada di rumah untuk membimbing kalian selama mengikuti ibadah ini. Ajak juga teman-teman kalian yang mau belajar tentang kasih Tuhan Yesus untuk mengikuti ibadah ini. Dan teman-teman juga bisa memberikan persembahan dengan memasukkan persembahan teman-teman di kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari mulai jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Oke, lipat tangan, tutup mata, dengarkan Kak Javanti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, kami siap menyanyi, menari, memuji, memuliakan namamu. Ini hati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Semuanya siap? Ayo ikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan semangat. Ayo. Hai semuanya, karena Tuhan Allah kita Yesus Kristus selalu di tengah kita dan bersama kita semua. Allah di tengah kita besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Semuanya katakan besar. Sungguh-sungguh ya. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Semuanya katakan dengan semangat. Sekali lagi ya, katakan besar. Katakan dengan semangat semuanya. Besar. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kali ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan gerakan tangan. Oke. Tadi kan sudah gerakan tangan Kak Tessa. Kali ini dengan lebih bersemangat. Nah, lihat contoh dari Kak Dia, Kak Tessa dan Kak Javanti ya. Tangannya dibuka seperti ini. Lalu begini. 1, 2, 3, 4 diangkat.
lagi, taruh, lalu kembali lagi. Seperti itu. Bisa ya semuanya? Dan jangan lupa ajak papa, mama, kakak, adik, semua yang ada di rumah diajak. Ayo kita bersekolah minggu bersama-sama. Semuanya siap? Oke, let's go. Semuanya memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Siap? Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Lagi ya, katakan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Lebih cepat lagi ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Lebih cepat lagi, katakan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan. Kita mau bersama-sama mendaki gunung yang tinggi. Semuanya siap? Siap dong. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Kita daki lagi ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada,
juga yang memiliki itu semuanya. Dan kita patut bersyukur. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Hebat semuanya, sekali lagi. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you. Sekali lagi katakan. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Semuanya yang di rumah lipat tangan, tutup mata. Kita mau bersama-sama berdoa, kita mau bersama-sama berterima kasih mengucap syukur kepada Tuhan. Tirukan Kak Tisa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat sukacita yang telah Engkau beri. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bangga karena kami memiliki Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang sanggup menolong dan menjaga setiap kami. Tuhan Yesus, hari ini kami semua akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati hati kami, pikiran kami, agar kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Halo, selamat pagi semuanya adik-adik. Ya, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita semuanya mau bermain bersama-sama dulu.
ada gamenya loh. Kira-kira apa ya? Kakak-kakak tahu gamenya? Yaitu selamat-selamat. Loh, kok selamat-selamat? Kira-kira apa ya? Contohnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, kalau nanti ada kata selamat pagi, kita akan bertepuk tangan 1 kali. Seumpama, selamat pagi. Ya, kalau selamat siang, kita bertepuk tangan 2 kali. Selamat siang. Iya, pinter. Lalu yang ketiga adalah selamat sore, yaitu tepuknya berapa? 3 kali. Selamat sore. Ya, dan yang terakhir adalah selamat malam, tapi bukan tepuk. Apa ya? Yuk, selamat malam. Shh. Ya, karena mau tidur ya. Oke. Nah, kita coba ya bersama-sama ya. Kakak-kakak sudah paham ya? Adik-adik di rumah sudah paham? Oke, yuk. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Shh. Aduh, pintar semuanya. Kita coba lagi ya, oke? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Aduh, lumayan yang salah nih ya. 3 kali ya sebelumnya sebenarnya ya. Coba ulangi lagi yuk. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Shh. Ya, sekarang akan lumayan bolak-balik. Ya, siapa yang bisa? Yuk. Siap semuanya? Oke, yuk. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Shh. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Shh. Aduh, pinter semuanya. Kakak-kakak juga pinter ya. Wah, luar biasa. Nah, untuk menambah kita semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk kita akan tepuk semangat bersama-sama ya. Oke? Yuk, tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Jangan sedih, jangan murung, semangat. Yeay. Oke, sekali lagi. Oke, yuk. Kakak-kakak semangat ya. Tepuk semangat, 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 semangat. Jangan sedih, jangan murung, semangat. Yeay. Oke, kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa Daud dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat Daud mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saat Saul dan Daud pulang dalam kemenangan perang, para perempuan keluar untuk menyambut mereka dengan tarian dan lagu. Saul mendengarkan kata-kata yang mereka nyanyikan. Lalu kata Saul kepada dirinya sendiri, mereka menganggap pemuda yang baru naik daun ini adalah prajurit yang lebih baik daripada aku. Mereka tentu ingin menjadikan ia sebagai raja berikutnya. Lalu iri hati mulai membara dalam diri Saul. Hari itu suasana hati Saul lebih suram daripada sebelumnya. Ketika Daud sedang bermain musik untuk menenangkannya, tiba-tiba Saul mengambil tombaknya dan melemparkannya ke arah Daud. Secepat kilat, Daud mengelak ke arah samping dan tombak itu bergetar menembus dinding di belakangnya Daud. 2 kali Saul mencoba membunuh Daud, tetapi Daud selalu lolos. Daud tidak takut kepada Saul, tetapi
Saul menjadi lebih takut kepada Daud. Saul melihat bahwa sekarang Allah menyertai Daud, sama seperti dulu Allah telah menyertai Saul. Adik-adik, dari cerita yang baru saja kita dengar bersama nih, iri hati bisa menjadikan kita semakin jauh dari Tuhan. Iri hati ini sering terjadi loh tanpa kita sadari. Misalnya saja ketika kita melihat teman kita menang dalam sebuah perlombaan, atau punya sepeda baru, atau teman kita selalu mendapatkan peringkat pertama di sekolahnya. Iri hati yang juga sering disebut sebagai dengki merupakan sebuah emosi yang tidak senang atas keunggulan atau hal yang dimiliki oleh teman atau orang lain. Setiap kita bisa terjerat oleh perasaan iri hati. Raja Saul pun juga begitu. Raja Saul larut dalam iri hati ketika pujian yang diterima oleh Daud lebih banyak daripada pujian yang diterima oleh Raja Saul. Dalam 1 Samuel 18 ayat 7 dikatakan, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Raja Saul menjadi sangat marah, dan sejak hari itu Raja Saul iri hati kepada Daud. Raja Saul sangat murka karena hal ini, sehingga Raja Saul berusaha untuk membunuh Daud. Biasanya nih, iri hati datang dari tindakan kita yang suka membanding-bandingkan diri dengan teman kita ataupun orang lain. Padahal kan setiap kita sudah diberi berkat masing-masing oleh Tuhan. Bagaimana Kak kita bisa menghilangkan iri hati? Kita pasti sudah tidak asing dengan cerita dari Daud dan Yonatan. Kalau kita lihat kembali, Yonatan bisa saja punya celah untuk bersikap iri hati pada sahabatnya Daud. Yonatan itu anak tertua dari Raja Saul, di mana seharusnya Yonatanlah yang menjadi raja berikutnya. Namun Yonatan tahu betul kalau Tuhan sudah memilih Daud untuk menjadi raja Israel berikutnya. 1 Samuel 18 ayat 1 dikatakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ya, Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Bahkan ketika ada kesempatan bagi Yonatan untuk bertindak sebagai musuh Daud, Yonatan malah memilih untuk melindungi Daud. Jawabannya adalah kasih. Ya, kasih adalah obat yang paling manjur untuk menghilangkan rasa iri hati. Kisah Daud dan Yonatan ini adalah contohnya. Contohlah sikap Yonatan ini dengan menunjukkan kasih dan bersyukur atas keberhasilan dari teman ataupun orang yang kepadanya kita sering bersikap iri hati. Juga meminta Tuhan untuk terus menyertai kesuksesan dari teman atau orang tersebut. Mari kita baca bersama-sama dalam Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah adik-adik, mulai hari ini jangan beri ruang bagi iri hati untuk tinggal di dalam hati kalian ya. Karena iri hati hanya bisa merusak dan menghancurkan kehidupan kalian. Mulai sekarang, cobalah untuk melihat apa yang ada pada diri kalian sendiri, bukan pada orang lain. Kalaupun kita merasa kurang dari yang lain, ambillah waktu sejenak. Ada banyak kok hal yang selalu bisa kita syukuri dalam kehidupan kita, sebab Tuhan Yesus akan selalu memberikan karya yang terbaik buat setiap kita. Nah, orang yang iri hati juga tidak akan bisa tersenyum, melainkan wajahnya akan menjadi jelek, akan menjadi muram, bahkan akan menjadi marah. Jadi kalau wajah kita sudah mulai cemberut dan tidak bisa bergembira,
Hati-hati loh, jangan-jangan ada rasa iri. Ayo kita cek bersama di depan cermin, apakah wajah kita cemberut atau tersenyum? Tapi tunggu dulu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa, tirukan Tante Yanu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, ampuni kami apabila sampai hari ini kami masih merasa iri kepada teman-teman kami. Berikan kami hati yang mengasihi. Tuhan Yesus, kami mau menghilangkan rasa iri dalam hati kami. Perbarui hati kami Tuhan, kami juga mau selalu bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Tetap berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Terus jaga kesehatan dan tetap makan makanan yang bergizi. Jangan lupa isi buku saku kalian dan kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Yesus memberkati. Dadah.